Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Burdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bait ke-24 pasal kedua, masih tentang at-tahdhir min hawa an-nafs. Wa khalifin nafsa wash syaitan wa'asihima wa inhuma mahadha kan nusha fattahimi. Wa khalif, dan lawanlah, tentanglah, an-nafsa, nafsu, wasyaitana, dan syaitan. Ini masih sebagaimana biasa Al-Imamul Busiri radhiyallahu ta'ala anhu mengajak bicara diri beliau sendiri. Ini yang disebut 2 dari 4 hijab. Jadi hijab manusia dengan Allah itu ada 4. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Sebetulnya hawa dengan nafsu tidak bisa dipisahkan ya. Nafsu itu zatnya, lah hawa sifatnya, sama saja sih. Nah, ini yang disebut 2. Memang ulama banyak membahas tentang cara membedakan nafsu dengan setan. Nah, tapi bagi yang tidak terlalu serius mempelajari tentang tasawuf, gampang aja sudah. Kalau nafsu dengan setan itu pasti mengajak keburukan. Nah, kalau yang mengajak kebaikan itu, kalau bukan dari Allah langsung, ya bisikan malaikat. Ya sebetulnya malaikat juga ciptaan Tuhan, tapi kan ada pembagian lamah itu lah. Bisikan yang masuk ke hati insan itu ada lamatul malak, ada lamatul syaitan, bisikan malaikat, bisikan setan, bisikan nafsu, yakni bisikan diri sendiri. Kemudian khotir atau kerentak hati yang langsung dari Allah Ta'ala tanpa perantaraan malaikat. Bukan berarti dapat wahyu loh, bukan. Allah menciptakan khotir saja. Atau kalau bahasa untuk orang solehnya ilham. Meskipun ilham juga kadang lewat malaikat juga. Alhasil, untuk memudahkan kita membedakan itu, kalau yang baik-baik, ya berarti dari Allah. Kalau yang buruk-buruk berarti dari nafsu atau dari setan. Ada sih pernah Syekhuna Abu Yahya waktu ngajar dulu, beliau menjawab waktu saya tanya bagaimana caranya membedakan antara bisikan setan dengan bisikan nafsu. Jawabnya Buya, syaitan itu, beliau nukil dari Ihya, syaitan itu tujuan akhirnya itu idlal, penyesatan. Jadi kalau ada bisikan pingin mengikuti hawa nafsu, makan yang tidak halal gitu. Itu pas kita keluar dari rumah kita mau menuju ke warung makanan tadi, taruhlah khamr gitu. Kalau setan itu tujuannya itu menyesatkan. Di perjalanan Anda berbalik, na'udzubillah ini ya, na'udzubillah sekedar contoh saja. Berbalik ke komplek pelacuran itu selesai, nggak ada, dia tidak akan menyuruh lagi ke khamr sudah. Yang penting sudah berhasil hari itu, penyesatannya sudah selesai. Tapi kalau nafsu tidak, ingin khamr ya khamr. Ingin perempuan ya perempuan. Satu titik gitu.
Yaitu pembahasan yang pernah saya dengar dari beliau. Dan itu benar. Jadikan satu pemahaman. Ada lagi tapi pembahasan saya dengar dari ba'dul ulama yang lain. Yang repot itu kalau nafsu dan setan kerjasama dalam satu waktu. Nah, akhirnya saya punya pendapat begini. Udahlah daripada kita pusing-pusing memilah-milah. Yang penting kita tahu mana syar mana khair. Kalau baik ya minallah, kalau syar dari setan dan hawa nafsu, selesai. Dua-duanya kan harus dilawan. Itu yang perlu dipahami dengan benar. Nah, saya ingat waktu itu Syekhuna Abu Yahya juga menerangkan tentang kalau kita ziarah ke makam wali. Ya, ziarah ke makam aulia. Kan biasa di pesantren itu senang ziarah ke makam-makam para wali itu. Terus ada ijazah yang untuk bisa berhubungan, dapat jawaban dari makam. Itu Buya kurang setuju itu, urusan begitu itu. Ini cerita zaman awal-awal saya bertemu beliau ya. Masih hidupnya Syekhul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqi. Jadi ya sebelum tahun 91 lah. Jauh dari 91, 85 ke atas lah. Terus saya memang nanya, gimana saya ingin ijazah untuk itu. Abuya kurang condong ke itu. Jadi kalau Syekhuna Abu Yahya itu pandangannya, contoh kalau ada orang mau nyari ilmu laduni gitu. Ya beliau tidak melarang, tapi beliau nggak condong. Malah waktu itu sempat memberi contoh kepada saya, kamu lihat Fulan itu. Fulan itu dari dulu mengejar ilmu laduni itu. Jadinya ya begitu. Memang pintar kitab, tapi aneh. Nggak mau kumpul sama orang. Oh kebakar. Jadi beliau lebih condong, Al-Quran itu kata Buya, min ladunhu. Ladunni itu kan yang ilmu dari Allah. Tapi Al-Quran itu min ladunhu. Dari Allah langsung. Buat apa kita nyari-nyari ladunni yang sudah ada Al-Quran? Kurang lebih begitulah maksudnya. Karena itu yang dipegang oleh beliau, wasiat dari Buya Alon. Buya Alon itu Buya Ahmad Zaini Dahlan, guru dan mursyidnya Syekhuna Abu Yahya. Pokoknya suruh megang seumur hidup ihya dan tafsir. Itu aja itu. Tafsir berarti kalamullah kan. Dari yang dipakai Buya kalau nggak salah dulu Jalalain. Ya mungkin ada tafsir-tafsir lain. Tapi yang rutin kayaknya itu. Sama ihya dua itu. Pelajari. Masukkan pemahamannya ke hati. Amalkan. Itu tariqah Syekhuna Abu Yahya. Saya dapat dari beliau. Nah, sempat beliau menerangkan, kalau orang yang suka pakai wirid-wirid di kuburan itu, supaya mendapatkan kalam dari Sahibul Maqam, itu membedakannya itu asli ruh wali apa setan, itu kata Buya sulit. Sebab kadang, kalau ternyata yang berbicara dengan orang ziarah itu setan, awalnya baik-baik dulu nyuruhnya. Omongannya khair terus, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi nanti, nah, jadi setan itu kadang mengulur-ulur kan. Dibiarkan orang percaya bahwa itu omongannya Sahibul Magam. Setelah itu orang yakin, dah baru ngasih perintah-perintah yang gak jelas. Sehingga banyak kita lihat orang-orang yang suka wirid-wirid di kuburan-kuburan itu, ya trukunas sholah. Saya tahu itu fulan, fulan. Di daerah fulan, dan fulan. Sampai sekarang loh ini, sampai sekarang. Dan Anda perlu ketahui, Anda murid-murid saya nggak diziarah, menurut saya terkenal ahli ziarah. Enggak, bukan ke sana maksud saya. Maksud saya jangan mencari omongan dari kuburan untuk Anda amalkan gitu. Wazin bihukmi syar'i kulla khatiri wa iyyakun muwafiqan fabadiri. Kalau untuk urusan yang kita amalkan, ikuti syariatul Rasulullah. Ikuti tariqah yang Anda amalkan. Kalau sudah mau masuk ke ranah itu, wah itu berat itu harus ada mursyidnya itu. Kalau ingin aman, ya udah jangan. Ziarah aja. Syekhuna Abu Yahya juga ada ziarah. Tapi nggak pernah mencari begitu-begitu. Kenapa ziarah wali? Imtithalan li amrillah wa li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Jangan nyari-nyari ilham-ilham. Kalau mau, ya masuk tariqah dulu. Itu baru aman. Kalau enggak, bahaya. Wa'asihima.
tentanglah nafsu dan syaitan. Wa inhuma mahhabakan nusha fattahimi. Ini yang saya maksud tadi itu. Contoh orang yang di kuburan dah. Wa inhuma, apabila syaitan dan nafsu mahhabaka, memurnikan kepada engkau an-nusha, nasihat, fattahimi, tuduhlah. Jangan dianggap nasihat itu murni dan baik, ingin membuat kita berhasil. Tidak ada. Si setan tuh bahaya loh. Terutama orang-orang yang suka wirid di makam-makam itu. Itu rawan diganggu setan itu. Padahal nasihatnya Imam Buziri, wa inhuma mahhabakan nusha fattahimi. Jangan sampai nasihat yang berasal dari setan dan nafsu itu dianggap baik. Tuduhlah, tidak ada ceritanya nafsu atau syaitan membawa anak cucu Nabi Adam ke dalam kebaikan. Yang membawa kita kepada kebaikan itu hanya Allah, Rasulullah, dan khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.